Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfah Mulkiyah SPD, unit kerja di SMA Negeri 1 Garut. Berikut ini adalah masalah belajar yang saya temui dalam pembelajaran PPKN. Kemudian, identifikasi masalah yang saya temui dalam pembelajaran PPKN yang pertama, adanya sebagian peserta didik yang partisipasinya kurang aktif, kemudian kemampuan berpikir kritisnya masih rendah. Yang kedua, setelah saya eksplorasi penyebab masalahnya, ternyata adanya kurangnya maksimalnya guru di dalam memanfaatkan pembelajaran, khususnya bahwa pembelajarannya itu belum sesuai karakteristik abad 21. Kemudian materi-materi yang diberikan kepada siswanya itu masih bersifat konseptual, yang harusnya sudah bersifat faktual dan kontekstual. Yang ketiga, cara mengajar gurunya masih monoton atau tidak variatif. Bisa saja yang keempat itu karena pembelajarannya itu cenderung masih digeneralisasikan, belum sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian penentuan penyebab masalah, ternyata untuk partisipasi aktif ini alasannya atau faktornya itu karena pembelajarannya bersifat teacher centric. Kemudian untuk berpikir kritis peserta didik yang masih rendah, itu karena materi pembelajarannya masih bersifat tekstual, belum faktual. Nah, ini ada faktor penyebab. Untuk faktor penyebabnya yang pertama, itu karena faktor internal dari siswanya itu sendiri. Entah itu karena malas atau motivasinya rendah, kemudian tingkat intelijensinya juga tidak sama antara yang satu dengan yang lain, kemudian faktor minat yang berbeda, dan juga faktor bakat. Yang kedua adalah faktornya dari eksternalnya guru, karena kompetensi guru belum maksimal, khususnya dalam pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi 4 kompetensi guru ini belum maksimal, gitu ya, sehingga berpengaruh pada kualitas proses pembelajaran yang baik. Nah, untuk masalah pembelajaran siswa yang belum aktif, ini karena faktor yang pertama teacher centris, yang kedua pembelajarannya belum mengakomodir kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, untuk rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa, faktor eksternal yang saya ambil yaitu rendahnya kemampuan guru di dalam mengembangkan materi ajar yang bersifat kontekstual dan faktual. Kemudian model pembelajarannya belum mencakup karakteristik sesuai abad pembelajaran 21. Ya. Nah, ini menurut sebuah teori bahwa faktor pendekatan belajar inilah menjadi salah satu faktor yang bisa menjadi solusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan juga keaktifan siswa. Karena dengan faktor pendekatan belajar merupakan cara atau strategi yang bisa dilakukan oleh guru ya untuk menunjang keefektifan dan keefisiensian proses pembelajaran. Jadi pada faktor ini guru bisa melakukan rekayasa pembelajaran seperti pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan penggunaan media belajar yang interaktif. Sehingga ketika faktor pendekatan belajar ini sudah dimaksimalkan oleh guru, diharapkan kualitas proses pembelajarannya akan lebih baik dan nantinya diharapkan peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan aktif dan juga kritis. Kemudian menurut Wina Sanjaya 2010, halaman 261 sampai 263 bahwa penggunaan media itu mampu meningkatkan perhatian siswa pada pembelajaran dan merangsang meningkatkan motivasi siswa. Ya, mungkin itu untuk masalah belajar yang saya temui dalam proses pembelajaran PPKN dan hasil yang didapatkan setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode dan variasi media ajar, siswa lebih aktif, siswa lebih antusias, dan daya berpikir kritis siswa pun menjadi lebih bertambah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.